Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audila Toresa, saya salah motivator. Malam ini kita bakal menjelaskan orang gagal dan orang sukses itu gimana gitu ya. Jadi saya di sini sudah mendapatkan dan menuliskan, meriset gitu ya, 7 karakteristik atau 7 yang ada pada diri orang sukses dan diri pada orang gagal. Langsung saja kita masuk ke orang sukses. Yang pertama itu, orang sukses ini mampu mencari jawaban atas masalahnya sendiri, berpikir kreatif, unik, luas, dan lainnya. Mampu menelaah secara baik, secara detail gitu ya. Nah, yang kedua, orang sukses ini mampu dan selalu mau belajar terbuka dengan segala macam informasi dan mau menyerap bagaikan spons, menyerap sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, selalu melihat dan menemukan peluang di setiap masalah. Mau seburuk apapun masalahnya, pasti ada saja yang bisa diambil, bahkan di kondisi buruk pun tetap saja ada hal positif yang bisa kita temukan. Yang keempat, orang sukses ini membuat komitmen pada dirinya dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya. Yang kelima, orang sukses ini selalu proaktif mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jika dikasih pekerjaan yang lebih, tanggung jawab yang lebih, pasti ia atau mereka orang sukses ini akan senang melakukannya, tidak menghindari, tidak melempar tanggung jawab. Mereka bahkan happy gitu untuk menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan yang telah diberikan. Karena mereka merasa, oh, yang atasan saya ini udah percaya gitu, yakin bahwa kita itu bisa melakukannya. Yang keenam, suka membantu orang lain tanpa rasa takut. Mereka bersama-sama meraih kemenangan karena orang sukses itu yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan mudah bila dilakukan secara bersama-sama gitu. Hal yang sulit sekalipun jika dilakukan bersama-sama bahkan cepat selesai. Yang ketujuh, mereka selalu mengaku salah atas apa yang diperbuat. Mereka tuh merasa rendah hati dan mau belajar lagi. Mereka terus belajar. Mereka belajar dari kegagalan sebelumnya, dari gagal terus, sampai mereka menjadi orang-orang sukses. Lanjut, kita langsung saja beralih ke orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang gagal. Ini kebalikan dari orang sukses tentunya. Yang pertama itu jangankan mencari jawaban dari masalah mereka sendiri, justru merekalah menjadi masalah pada dirinya. Mereka bikin masalah problem yang runyam untuk dirinya sendiri, yang sulit untuk dihadapi, untuk dicari solusinya mungkin. Yang kedua ini, mereka sudah merasa pintar, sudah tahu segalanya, nggak butuh informasi apapun lagi. Mereka nggak butuh mencari informasi yang mendalam gitu tentang konteks ini, pemberdayaan perempuan, misalnya cari lagi dikulik informasinya ini gimana gitu. Mereka nggak perlu, misalnya mereka kayak pemberdayaan perempuan ini kayak segini butuh dengan kesetaraan ini. Cuma segitu doang. Mereka nggak nyari lagi ke kulit ke dalam ini atau menimbulkan prinsip apa dalam pemberdayaan perempuan ini misalnya. Ya, mereka sudah kayak, oh ya udah aku udah tahu ini nggak perlu lagi gitu mencari gimana. Nah, yang ketiga,
Orang gagal ini hanya bisa melihat masalah di dalam peluang. Bahkan mereka yang baik-baik saja, baik-baik terus, selalu dicari kesalahannya. Dikorek-korek terus negatifnya. Contohnya gini, misalnya ada orang gitu yang nggak suka sama kita. Kita diam, diam diri, nggak banyak tingkah, nggak banyak pergerakan. Orang yang nggak suka sama kita tuh setiap kita melakukan hal sesuatu apapun itu selalu dicari kesalahannya gitu kayak ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Selalu seperti itu. Yang keempat, orang gagal ini hanya membuat janji-janji saja atau kayak omong kosong dan janji palsu. Tidak pernah menepati janjinya. Cuman ngomong-ngomong gitu saja, nggak ada progresnya gitu, nggak ada progres, nggak ada pergerakan, nggak ada yang jalan gitu. Cuman omong-omong kayak kita hari ini gini, tapi nggak ada progresnya, nggak ada pergerakannya gitu. Yang kelima, orang gagal ini yang tadi hanya melempar tanggung jawab dan menghindari dari pekerjaannya gitu. Mereka tidak bertanggung jawab, mereka melempar pekerjaan yang telah dikasih gitu. Mereka ini tipikal orang yang kayak menyepelekan gitu, kayak ya udahlah ini lempar saja sama dia gitu. Kita nggak usah bertanggung jawab lah akan hal ini, Bang. Yang keenam ini, orang gagal ini mereka meraih kesuksesan dengan menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan orang lain. Yang dipikirannya itu adalah gimana ya caranya aku sukses dan aku menang. Aku bisa mengalahkan orang ini. Dengan cara menjatuhkan orang lain. Di mana mereka itu senang jika melihat orang susah dan susah jika melihat orang senang. Yang terakhir, orang gagal ini biasanya tidak menerima kritikan apapun, hanya menyalahkan orang lain. Mereka cuma bisa mengkritik orang lain, nggak mau dikritik kembali, nggak mau menerima kritikan dari orang lain untuk dirinya sendiri. Mereka selalu menyalahkan orang lain, mereka nggak mau disalahkan. Karena mereka mungkin telah berpikir kayak, misalnya pendapat saya gini-gini, ini nih sudah benar, ini tuh udah betul adanya. Mereka yakin bahwa pendapat atau ucapan mereka itu benar dan tidak bisa diganggu, nggak bisa dirubah-rubah gitu. Oke, itu saja 7 dan 8 kategori atau hal-hal yang ada pada orang sukses dan orang gagal. Siapa sih di sini yang nggak mau jadi orang sukses? Siapa sih di sini yang mau jadi orang gagal? Nggak ada kan? Pasti kita semua ingin menjadi orang yang sukses. Maka dengan itu, marilah kita lakukan 7 karakteristik dan hal-hal pada orang sukses tersebut pada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing. Di mana kita mencari bagian jawaban masalah kita sendiri, berpikir kreatif, pikiran kita tuh unik, mau belajar, mau mencari informasi sedalam-dalamnya. Dari yang kita tidak tahu jadi tahu, kita cari informasi menggunakan web-web atau media lainnya, melihat dan menemukan peluang yang ada di setiap masalah, membuat komitmen pada diri gitu ya. Selalu proaktif gitu mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, bertanggung jawab, tidak menyepelekan sesuatu, mengerjakan dengan senang hati, rendah hati, gitu, membantu orang lain dan yakin, gitu untuk menjadi orang-orang sukses. Ya, itu saja penjelasan kita pada malam ini. Saya Audila Toresa, berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.